You are here. 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 We lift you up. You were riding on our praise. Be enthroned over everything. You were seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up. This sound of praise. Oh, Make ketiduran it ini. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ya, yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur buat hari-hari yang indah. Ya, untuk tidur kita dibangunkan dengan sehat. Ya, pagi ini merupakan minggu sengsara pertama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibrani 9 ayat 12 dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan untuk membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu serta saudari-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Mari kita menyembah Tuhan. Dengan segenap
dan salam akan disampaikan dan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Ibadah di Minggu Sengsara atau Prapaskah yang pertama ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diakon Juliana yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Juli. Ya, terima kasih untuk Pendeta Edi. Pagi ini warta jemaat akan disampaikan dan dibacakan oleh Saudari Elisa Senjamawarni. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 21 Februari tahun 2021. Segenap gembala, majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Linawati 22 Februari dan Ibu Ruth Enita Dewi pada tanggal 23 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Pendeta Edi SS pada tanggal 22 Februari. Kiranya Tuhan yang memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak diadakan pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom, mengundang setiap anak-anak untuk yuk mari sama-sama beribadah. Kita akan sama-sama menyaksikan warta dalam bentuk video. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini.
Sekian Warta Jemaat hari ini, saya serahkan kembali kepada Diaken Juliana. Terima kasih, Saudari Senja. Ya baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Saudari Antonia Putri Sri Probiantono, mari kita kembali menaikkan pujian, ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria, rasa syukur penuh di kalbu, ku diselamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Ku bernyanyi dalam jiwaku, merdu sekali dan girang, karena Yesus memang Rajaku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Berkat memenuhi jiwaku, ku mengharap beriman, oleh Roh dipimpin hidupku, sepanjang perjalanan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Silakan, Antonia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat hari ini. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing selama seminggu kemarin dengan lancar. Saat ini kami berdoa untuk kebaktian pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati koneksi internet di rumah kami masing-masing agar dapat berjalan dengan stabil dan lancar sehingga kami bisa menikmati kebaktian hari ini dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan yang melayani hari ini agar para pelayan-Mu ini dapat melayani dengan sungguh-sungguh dan mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang kami berikan agar Tuhan berkenan memberkati dan menerima persembahan-persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa persembahan-persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh para pengurus gereja hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa untuk para jemaat yang lanjut usia, yang mengalami lemah tubuh, terkhusus untuk Ibu Suraji yang saat ini dirawat di RSCX, serta Pendeta Suwarno yang kami terima kabarnya mengalami serangan jantung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, serta obat-obatan yang dikonsumsi dapat memulihkan kembali kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarganya yang selalu senantiasa membantu dan mendampingi dalam proses pemulihan para hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri, kiranya diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh akan Engkau.
Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat di masa pandemi ini, baik jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain, agar diberikan kelancaran. Kami juga berdoa untuk program kegiatan pelayan gereja sinode, terkhusus untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung, serta pembangunan kantor sinode GKMI agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, Tuhan, berkati para pemimpin bangsa dan aparat keamanan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, agar dapat diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pertumbuhan ekonominya. Kami juga berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menangani, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis, kiranya dapat mencegah penyebaran virus corona ini. Kami mengucap syukur untuk ketersediaan obat-obatan dan vaksin, kiranya dapat segera didistribusikan dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kami juga berdoa untuk sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi dan menjalani kebiasaan baru selama masa pandemi, agar masyarakat Indonesia dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang saat ini terjadi, gunung berapi, beberapa wilayah yang mengalami gempa bumi, serta wilayah yang terkena banjir dan tanah longsor, kiranya diberikan kekuatan dan pemerintah dapat menangani dengan tepat untuk para korban yang mengalami bencana alam ini. Mari bersama-sama kita naikkan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan kembali kepada Diaken Julian yang memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih, Saudari Antonia. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan satu pujian, Engkau Alasanku Hidup. Tema pada pagi hari ini yaitu Suatu Bukanlah Yang Nampak, dari Amsal 16 ayat 2. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan lagu Engkau Alasanku Hidup.
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Kita mau katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin dan disampaikan oleh Saudari Brenda Novita Kencana. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu. Kami bersyukur hingga sampai sekarang kami semua bisa berkumpul secara online dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Terangilah hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri dan hati sehingga firman yang akan disampaikan bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Dan itu semua Tuhan tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 2.
Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya persilahkan kepada Evangelis Yonatan Setiawan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak dan Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini saya dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan di minggu pertama pada masa Prapaskah ini. Saya berharap kita semua dapat memaknai Prapaskah ini dengan sebuah keyakinan, pertolongan serta iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Saudari Brenda yang sudah membaca nat firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga berdoa. Tema pada pagi hari ini, sesuatu bukanlah yang nampak. Mengawalinya dengan sebuah perenungan. Seberapa sadarkah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap keputusan kita, jalan yang kita pilih, pilihan yang kita ambil, sampai begitu yakinnya kita untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi seringkali kita melupakan, seringkali kita menyampingkan, dan bahkan tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Maka kitab Amsal 16 ayat 2 yang sudah kita baca, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Which part will you choose? Ketika kita hendak pergi ke suatu tempat dan diperhadapkan dengan dua pilihan, antara jalan yang kiri ataupun jalan yang kanan. Pasti kita mempunyai pengalaman di mana kita diperhadapkan dengan suatu, kalau kita pergi ke suatu tempat dan harus memilih. Kita membutuhkan guidance, kita membutuhkan petunjuk, kita membutuhkan map untuk membawa kita dan jalan yang mau kita pilih, antara jalan yang ke kiri ataupun yang ke kanan. Otomatis kita membutuhkan GPS. Kita mempercayakan GPS tersebut, kita mempercayakan di mana hendak GPS ini membawa kita kepada tujuan yang kita akan capai. Bahkan GPS ini membawa kita kepada sesuatu tempat yang mungkin kita tidak duga sama sekali. Mungkin kita akan bertemu dengan jalan yang berbatu, tanah yang berkelok, jalan yang ke kiri, ke kanan. Ada perasaan rasanya takut kalau nyasar, tetapi kita mempercayakan GPS tersebut. Dan bahkan kita dihadirkan dengan pemandangan alam yang begitu luar biasanya, sehingga kita terpesona dengan keindahan alam tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu kami sekeluarga pergi ke Bandung, membawa Oma untuk berobat di Bandung. Kami tidak tahu perjalanan untuk menuju ke Bandung, apalagi kita ketemuan dengan keluarga Korudi untuk makan siang. Jadi kita memerlukan GPS untuk menuju restoran tersebut. Jadi GPS itu menuntun kita, dan kita mempercayakan GPS untuk ke restoran tersebut. Ada jalan yang berbelok, ada tanah yang berbatu, ada yang tanahnya becek, sampai kita bingung apakah ini betul jalannya. Dan bahkan kita dibikin terpesona dengan keindahan alam. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai dan kita bisa bertemu dengan keluarga Korudi dan kita bisa menikmati makan siang bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, apakah arahan dan pegangan kehidupan kita jikalau kita tersesat, jikalau kita dihadapkan di antara dua pilihan? Otomatis kita membutuhkan hikmat Tuhan, otomatis kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Maka dari itu kitab Amsal berbicara tentang keinginan manusia.
tidak hanya keinginan manusia, tetapi sebuah pilihan. Pilihan menentukan nasib seseorang. Jadi kehidupan ini diarahkan oleh pilihan yang kita buat. Kita harus membuat pilihan yang baik dan bijaksana. Maka membaca kitab Amsal hanya memerlukan beberapa detik. Menghafal kitab Amsal mungkin hanya dibutuhkan beberapa menit. Tetapi untuk menerapkan kitab Amsal dibutuhkan waktu seumur hidup. Maka di kitab Amsal, di awal kitab Amsal ditulis dengan sangat jelas sekali, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada banyak orang yang tidak takut sama Tuhan. Ada banyak orang yang mengambil jalan pintas karena tidak sabar dengan prosesnya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa sesuatu bukanlah hal yang nampak, tetapi engkau harus mempercayainya, bahwa kasih, setia, penyertaan, kekuatan, serta sukacita selalu hadir dalam kehidupan kita. Poin apakah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dengan kitab Amsal 16 ayat 2? Yang pertama, yaitu Allah menguji hati. Kitab Amsal mengamati dengan cermat bahwa ada dua pandangan dalam pergumulan hidup manusia, yaitu pandangan diri sendiri dan pandangan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita bergumul dengan diri sendiri? Segala jalan adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Itu jawaban kitab Amsal. Betul sekali. Setiap orang di dalam mengambil keputusannya, apalagi kalau yang diputuskan itu adalah kemauannya diri sendiri atau keinginannya diri sendiri, maka semuanya itu pasti dianggap benar. Dalam terjemahan lain dikatakan bersih menurut pandangan matanya sendiri. Jadi apapun yang dilihatnya selalu bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada salah, semuanya baik dan benar. Karena berdasarkan pandangannya sendiri. Itulah sesosok manusia yang menurut pandangannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang menilai dirinya sendiri itu tidak baik, cacat, tidak sempurna, banyak kelemahan dan sebagainya. Orang yang selalu menganggap dirinya sendiri itu bersih, benar, tapi sedangkan orang lain salah. Apa yang benar adalah aku, sedangkan kamu adalah salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak bisa jujur pada diri kita sendiri. Apalagi dengan orang lain. Namun jangan lupa bahwa Tuhan akan menguji setiap hati kita. Dialah yang mampu melihat bahkan menebus sampai ke dalam relung hati kita yang terdalam. Apakah kita benar-benar bersih dan tidak? Mata Tuhan mampu melihat seluruh kehidupan kita tanpa adanya yang tersembunyi. Hati manusia boleh menginginkan apapun, bahkan di dalam segala keserakahannya, namun tetap Tuhanlah yang akan menguji hati kita, segala keinginan, harapan, cita-cita, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah gambaran yang lain tentang hati yang sama dengan di kitab Amsal. Saudari Brenda, mungkin boleh bisa dibacakan dari kitab Amsal. Amsal 17 ayat 3, kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Baik, terima kasih Saudari Brenda yang sudah membacakannya. Sekali lagi, Tuhanlah yang menguji hati. Setiap kegiatan, pekerjaan, atau aktivitas apapun pasti mempunyai tempat masing-masing.
Orang yang bekerja pasti mempunyai tempat kerja, entah itu di kantor, entah itu di ruangan, entah itu kamar khusus. Orang yang menjahit pasti tentunya punya ruangan khusus untuk menjahit dan bahkan ada mesin jahit. Atau sekolah atau belajar pasti membutuhkan ruang kelas atau membutuhkan ruangan. Di situ ada meja belajar, di situ ada papan tulis. Semuanya kegiatan pasti ada ruang dan tempatnya. Demikian pula orang yang melebur perak dan emas membutuhkan tempat peleburan. Kitab Amsal menyebutnya sebagai kui. Di Alkitab King James Version itu menyatakan the vining pot is for silver and then the furnace for gold. Pot atau kuali adalah tempat wadah yang besar untuk peleburan. Sedangkan tungku perapian adalah tempat untuk membakar emas. Untuk dapat melihat dan memakai perak atau emas yang begitu indah, dibutuhkan proses yang tidak cukup pendek, pasti membutuhkan proses yang lama sekali, yaitu dibakar dalam perapian, termasuk bagaimana membentuk cara model tersebut yang kita inginkan, baik itu dibikin handmade, atau mungkin oleh cetak mesin, atau apapun yang kita inginkan. Semua itu dikerjakan di dalam perapian yang sangat panas. Tetapi perapian dan proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama agar menjadi indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah gambaran yang dipakai oleh kitab Amsal melihat realitas kehidupan manusia. Semakin dibakar emas dan perak, semakin memperlihatkan kemuliaannya, ketulenannya, keasliannya, bahkan keindahannya. Kitab Amsal membandingkan kui dengan perapian dengan hati manusia. Apakah hidup kita setia kepada Tuhan? Apakah kita tahan uji dalam menghadapi segala tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, dan ujian hidup? Apakah kita mampu bertahan semua dengan gempuran kehidupan ketika badai itu datang, kerikil itu datang? Semua itu bagaikan api, bagaikan peleburan yang membakar kita. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di manakah tempat pembakarannya? Kitab Amsal menyebutkannya ada di sini, ada di hati. Betul, ada di hati. Hati menjadi pusat segala keinginan manusia di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hati mempunyai peran yang sangat penting. Dia mau menerima, dia mau menolak, dia mau memberontak, dia mau taat, dia mau penuh dengan kemarahan kepada Tuhan. Disitulah hati. Tuhan yang melihat hati, apakah hati kita tetap setia kepada Tuhan, atau meninggalkan, atau mungkin tidak percaya lagi kepada Tuhan. Semua beban itu bagikan api yang membakar, agar hati kita semakin murni, kuat, teguh, bertahan dalam kebenaran. Itulah hati yang dilihat manusia. Dilihat Tuhan, maaf. Hati adalah tempat untuk menguji semua keinginan kita. Antara hawa nafsu dengan buah roh dalam kehidupan kita. Antara kemauan untuk memenuhi ego kita atau kepentingan orang lain. Antara keinginan untuk membalas dendam, sakit hati, mengasihi, ataupun mengampuni, dan masih banyak pergumulan lagi yang dibakar di dalam api untuk dimurnikan supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah gambaran hati. Lalu, bagaimanakah di dalam pelayanan kita? Bagaimanakah di dalam pekerjaan kita? Bagaimanakah dengan keluarga kita? Dan bagaimanakah dengan semua yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah semua yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Atau untuk kemuliaan nama Tuhan?
Dan yang kedua, poin yang kedua adalah hidup dalam rancangan Allah. Dalam menjalani kehidupan kita, kita sering sekali membuat perencanaan mengenai hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin pada waktu kita merayakan tahun baru, Happy New Year, kita sudah merencanakan apa yang dapat kita lakukan selama ke depan selama tahun ini, 2021 ini. Sekolah kita ngajar masih online. Kita berharap kita bisa masuk sekolah dan mengajar. Ternyata masih work from home. Hampir selama setahun ini anak-anak masih mengajar dan masih belajar di rumah. Kegiatan selama setahun kita cancel. Itulah planning kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, membuat planning atau membuat perencanaan ke depan tidaklah salah, betul. Tetapi tidak jarang kalau menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita mengenai rencana ini. Apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah betul rencana-rencana ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau mungkin malah sebaliknya, menjadi kepentingan diri sendiri dan dunia ini? Memang membutuhkan perenungan yang matang dalam diri kita dan juga untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam setiap planning kita ataupun goal kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, bagaimana agar kita senantiasa hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan, dan kita tidak salah mengambil setiap keputusan. Kita akan membaca dari kitab Injil Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Saudari Brenda, bisa dibacakan, boleh? Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terima kasih Saudari Brenda yang sudah membacakannya. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, jikalau kita mengetahui kehendak Tuhan, maka kita harus meminta hikmat tersebut dan terimalah hikmat tersebut. Ini adalah doa Rasul Paulus di jemaat Kolose. Memohon agar mereka dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia hanya dapat gampang berbicara tentang kebenaran firman Allah, namun sangat susah sekali untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Manusia boleh merencanakan segala sesuatu dalam kehidupannya. Tuhan memberikan akal dan pikiran untuk merencanakan segala sesuatu, memecahkan masalah dan mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Kita dapat merencanakan segala hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dan seringkali berharap bahwa apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sempurna. Sebagai umat Tuhan, kita harus sadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi setelah kita merencanakan segala sesuatu, kita patut syukuri. Entah itu baik, entah itu tidak, kita harus patut syukuri. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya baik untuk kita. Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan bagian proses dari Tuhan yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Proses itu akan membuat hidup kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kita lebih mengandalkan Tuhan. Membuat kita lebih berserah kepada Tuhan. Tidak jarang apa yang kita rencanakan mungkin tidak berjalan apa yang kita kehendaki. Bahkan bisa juga semuanya menjadi kebalikannya. Hal-hal apa yang kita inginkan mungkin tidak terjadi dan mengecewakan. Tetapi bagaimanakah kita belajar untuk merencanakannya?
Ternyata di kitab Amsal juga ditulis bagaimana cara merencanakan perencanaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudari Brenda, bisa dibaca dari kitab Amsal. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berpeganglah dengan siasat. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Terima kasih Saudari Brenda yang sudah membacakan kitab Amsal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, manusia boleh merencanakan. Tetapi Tuhanlah yang memutuskan. Bahkan kita mempunyai rencana planning A, B, C, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Hal ini berarti bukan kita tidak perlu merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tuhan tetap menginginkan agar umat-Nya memaksimalkan akal pikiran kita untuk merencanakan segala sesuatu dengan baik. Setelah kita menyiapkan segala rencana, kita tinggal menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan mulai dengan iman. Disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan sanggup mencurahkan kuasa, memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak kelihatan bagi kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerinduan saya untuk bekerja dan melayani di gereja, jadi saya mencoba untuk apply position youth pastor di salah satu di gereja yang ada di luar. Dan puji Tuhan saya beberapa kali sudah mendapatkan interview lewat Zoom. Dan jikalau Tuhan dan mengizinkan, pintu akan dibukakan satu persatu. Saya hanya menunggu work permit untuk imigrasi. Dan sekali lagi, jikalau Tuhan menghendaki, Tuhan pasti akan membuka pintu demi pintu. Begitu juga saya berusaha untuk apply sekolah lanjut lagi, tetapi kebetulan tidak ada kelas malam, jadi saya tunggu waktunya Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di saat inilah benar-benar saya mengandalkan kuasa Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan tercengang melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Dia akan berikan. Poin yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bijak dalam bertindak. Apakah itu bijaksana? Bijaksana artinya menggunakan akal, budi, pikiran kita, arif, pandai, berhati-hati dan cermat di dalam menghadapi setiap kesulitan dan bahkan untuk mengambil setiap keputusan. Tuhan menghendaki agar umat-Nya memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hidupnya. Lalu siapakah orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana tidak identik dengan berpengetahuan tinggi. Karena orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu bijaksana. Orang yang bijaksana belum tentu berpengetahuan tinggi, tetapi orang bijaksana pasti pintar dan cakap menghadapi segala sesuatu. Orang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dengan sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan yang terbaik apa yang untuk dilakukan. Orang bijaksana adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan. Setiap orang pasti punya kerinduan untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana harus punya hati yang melekat kepada Tuhan dan mencintai firman Tuhan setiap saat. Kita tahu Raja Salomo. Raja Salomo yang tidak takut lagi akan Tuhan. Hatinya tidak lagi melekat dan mencintai titah Tuhan. Sehingga dia tidak mengarahkan hatinya dan mencondongkan hatinya kepada orang-orang lain, kepada dewa-dewa lain. Salomo mengabaikan firman Tuhan, hatinya tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Salomo tidak membiarkan kebijaksanaannya dipimpin oleh Tuhan. Dia tidak lagi memiliki didedikasikan untuk Tuhan.
melekat kepada Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka jelas sekali dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Orang yang bijaksana mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Hidup bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka betul sekali Daud berkata di kitab Mazmur 199, 99 ayat 100, Saudari Brenda bisa membacakannya. Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terima kasih Saudari Brenda yang sudah membacakan dari Injil Mazmur. Daud mempelajari firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pelita dan sebagai gaya hidupnya. Menjadi orang yang bijaksana, kita harus menjadikan firman Tuhan dasar di dalam kehidupan kita. Alkitab adalah firman Allah yang memberitahukan kita mengapa kita hidup, bagaimana hidup ini berjalan, apa yang harus dihindari, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengerti kehendak Allah dan bijaksana di dalam pandangan Allah. Jadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, melekat kepada Tuhan dan mempelajari serta merenungkan firman Tuhan dapat membuat seorang bertindak dengan hikmat dan bijaksana. Kebijaksanaan yang sejati tidaklah berasal dari filosofi atau ide manusia. Kebijaksanaan yang sejati berasal dari Tuhan. Di saat kita taat, di saat kita punya hati untuk Tuhan, di saat kita melekat akan firman Tuhan dan melakukannya. Maukah kita menjadi orang yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya akan menutup dengan cerita ketika waktu saya kuliah. Waktu itu saya mempersiapkan untuk pelayanan besok. Saya memakai kacamata, bukan kacamata plastik yang saya gunakan sekarang ini. Saya suka kacamata plastik karena biasanya saya ketiduran ataupun jatuh itu tidak pecah. Tapi pada waktu itu di mana saya kuliah, saya belum punya kacamata plastik. Jadi pada waktu itu pas ketiduran ya patah. Jadi frame-nya ini itu patah. Saya bingung. Waduh, gimana caranya ya? Saya hanya punya satu kacamata, sedangkan waktu itu saya belum terbiasa menggunakan kontak lens. Jadi saya panggil tuh roommate. Saya minta, ada nggak kalau punya lem ataupun apapun itu saya bisa memperbaiki frame kacamata saya. Lalu teman saya memberikan lem. Dilemlah itu. Sedikit ada keraguan dalam hati. Apakah bisa ini dilem? Apakah nyambung? Saya lem saja, lalu saya tinggal. Setelah itu saya tinggal untuk tidur sejenak. Ketika saya bangun, saya lihat kacamata tersebut. Wah, kacamatanya kok bisa nyambung? Gitu. Jangan-jangan khasiat lemnya harus ditunggu beberapa waktu. Setelah itu bisa melekat. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan, thanks God. Engkau menolong sore hari ini dalam persiapan saya untuk pelayanan besok. Bapak Ibu, melalui cerita yang sederhana, saya tidak bisa membayangkan tanpa kacamata pada saat itu. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan dengan caranya yang unik. Terkadang Tuhan itu suka bercanda, Bapak Ibu. Saya lihat kacamata patah, hanya dilem, lah kok nyambung. Indahnya kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Tetapi sulit dalam kehidupan kita bila kita menjauh dari jalan Tuhan. Di manakah kita berada saat ini, Bapak Ibu?
Bagaimana dengan keadaan hati kita bersama Tuhan? Maukah kita berkata, ya Tuhan, ini aku. Kemana Allah menunjuk, di situ tangannya membuka jalan. Percayalah Allah mungkin tidak sepenuhnya engkau kenal, tetapi Allah yang mengenal engkau sepenuhnya. Dan Allah yang mengenalmu sepenuhnya itu akan membawamu ke tempat yang tidak engkau kenal. Hidupmu akan menjadi a journey to be announced. Tetapi engkau akan berjalan dengan Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah pada minggu yang pertama ini. Dengan keyakinan, dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sesuatu bukanlah hal yang nampak sampai kita mempercayai Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau membuka hati kami, Engkau membuka hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang memperdekakan hidup kami. Sesuatu bukanlah yang nampak, tapi kami boleh melihat akan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kitab Amsal yang boleh membuka hati kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Dan biarlah pada masa Prapaskah ini Tuhan, kami boleh menilik hati kami boleh maju dalam hidup kami, terutama untuk mengasihi akan Engkau. Biarlah hidup kami Tuhan Kau proses, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang terus pimpin dalam kehidupan kami untuk melangkah dalam kehidupan ini bersama dengan Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kami serahkan kepada Diaken Juliana. Terima kasih untuk Evangelis Jonathan Setiawan yang sudah menyampaikan dan menjadi berkat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Untuk komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita dan semangat. Sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Silakan, Pendeta Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.